Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna akramakum indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berusaha memperbaiki ketakwaan kita, yakni dengan terus menambah, memperbanyak amal-amal soleh. Begitu juga memperbaiki kualitas daripada amalan-amalan soleh kita itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan menyampaikan khutbah dengan tema meraih kemuliaan hidup. Kalau kita ingat sejarah nenek moyang kita, bangsa Indonesia ini pernah punya prinsip di dalam hidupnya, punya moto di dalam hidupnya yang sangat luar biasa. Moto itu cukup terkenal, mungkin kalau bahasa sekarangnya cukup viral saat itu. Apa itu motonya? Yakni ish kariman aw mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau tidak bisa berjuang di jalan Allah sampai misalnya mati syahid, maka berupayalah kita untuk bisa hidup di dunia ini dengan kemuliaan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang menjadi persoalan adalah kemuliaan itu seperti apa, kan begitu. Sebab saat ini nilai-nilai sudah mulai bergeser. Sebagian orang, bahkan saudara kita juga yang seagama, sudah mulai ikut-ikutan memandang kemuliaan dalam hidup ini misalnya adalah karena dia kaya raya, karena dia punya jabatan tinggi, karena dia tenar, terkenal, viral, kemudian dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa itu adalah kemuliaan. Padahal kita tahu mungkin di dalam kacamata manusia, pandangan manusia, yaitu terserah, barangkali itulah kemuliaan menurut kacamatanya. Ya, karena manusia ini berbeda-beda. Tetapi saya masih optimis, masih ada di kalangan kita manusia ini yang memandang bahwa kemuliaan itu bukanlah hal-hal yang hanya itu saja, tetapi ada yang lebih hakiki, ada yang lebih penting daripada semua itu, semua yang bersifat duniawiyah ini.
Saya satu saat pernah menulis, kalau tidak salah di Kendari Pos itu, judulnya kemuliaan itu bukan uang. Kenapa? Karena saya ingin meyakinkan bahwa jangan sampai kita sudah mulai terpedaya, tergoda, terjerumus oleh kebendaan, paham materialisme. Sebab ketika kita sudah memandang bahwa kemuliaan itu adalah uang, saya khawatir jangan sampai di antara kita kemudian hidupnya ini sibuk memburu uang, sibuk mencari uang, karena dikiranya ketika banyak uang disitulah kemuliaan. Dan ketika sudah sibuk mencari uang, bisa saja melupakan hal-hal lain yang bersifat immateri, yang bersifat non kebendaan. Dan itu ya kadang-kadang bisa juga terjadi sama diri kita, karena ada keuntungan yang besar, ada kewajiban misalnya sholat, ada kewajiban lain misalnya, tapi uang lebih penting, maka kewajiban kepada Allah bisa saja kemudian disingkirkan karena tujuannya adalah uang. Padahal kita tahu tidak selamanya uang membuat kita bahagia, tidak selamanya jabatan membuat kita bahagia. Sudah berapa banyak orang gara-gara kaya raya kemudian terjerumus pada kehinaan karena ternyata kekayaannya diburu dengan cara-cara yang haram, korupsikah, menipukah, dan lain sebagainya, yang kemudian ketahuan berurusan dengan hukum, masuk penjara. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak juga orang yang tadinya menjabat satu jabatan tertentu yang cukup tinggi, kemudian dia juga dijerumuskan oleh Allah karena ternyata sesungguhnya dia tidak layak menjadi pejabat. Karena selayaknya seorang pejabat itu bagaimana memikirkan rakyat, memikirkan penduduk, memikirkan bangsa, tetapi yang dipikirkan adalah keuntungan pribadi dan kelompoknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tepatlah ketika Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran 112 yang sudah saya baca di awal tadi, kata Allah, akan ditimpa kehinaan di mana saja kalian berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali apabila kalian terus menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian ayat ini selanjutnya kata Allah, wa ba'u bi ghadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah, al-ayah. Dan Allah kembali murka ketika kita tidak menjaga tali dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Allah murka, kemudian memberikan kita, meliputkan kepada kita suatu kehinaan yang sangat. Apa penyebabnya? Kata Allah, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Penyebabnya adalah karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka juga membunuh para nabi-nabi di ghairi hak, tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kata Allah, maka durhakalah yang sangat besar bagi mereka-mereka yang melampaui batas. Menurut ayat ini, kunci daripada kemuliaan kita sesungguhnya adalah pertama, kita harus menjaga hubungan baik dengan Allah. Orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah tahu dirinya, siapa dirinya. Dirinya hanyalah makhluk ciptaan Allah. Namanya juga makhluk, berarti ada yang khalik, ada yang menciptakan. Di luar diri kita ada hak-hak khalik, ada hak-hak Allah sebagai pencipta kita. Di antaranya Allah berhak disembah oleh makhluknya. Maka ketika Allah memerintahkan kita
untuk sholat 5 waktu misalnya, untuk mengamalkan amalan-amalan wajib lainnya, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Itu adalah hak Allah mengatur kita, hak Allah sebagai pencipta kita. Maka kewajiban kita adalah bagaimana mengindahkannya, bagaimana mengamalkannya. Itu namanya makhluk yang tahu diri. Itu namanya kita berarti sadar, oh iya, bahwa kita ini sangat dhaif, sangat lemah. Tidak layak kita sombong. Sombong kepada sesama manusia saja merupakan keburukan, apalagi sombong kepada Allah, kemudian mengingkari Allah, kemudian tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Caranya bagaimana? Nah, ini mari kita lihat. Kita sudah terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Kadang-kadang dalam kehidupan sosial kita, biasanya gara-gara perseteruan, biasanya gara-gara persaingan, terkadang hubungan baik itu mulai rusak. Padahal Allah menganjurkan fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan, begitu juga berlombalah kalian dengan cara-cara yang baik. Tetapi kadang-kadang demi ambisi, demi kekuasaan, kadang kita sudah mulai menggunakan cara-cara yang tidak baik. Yang ketika tidak baik, maka hubungan sesama manusia kemudian menjadi rusak. Ya, misalnya cara tidak baik itu adalah mengintimidasi. Nah, di sana ini saingan saya berat, banyak masanya, banyak suaranya, susah dikalahkan. Akhirnya mulai dengan cara-cara intimidasi, coba diteror. Naudzubillah min dzalik. Diteror secara fisik misalnya tidak mempan, berkali-kali dipanggilkan preman, tapi dia masih hidup. Ada juga yang menterornya secara batin, diteluh, disantet. Naudzubillah. Itulah mulai hubungan-hubungan kita tidak baik. Padahal ini sangat membahayakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hal-hal yang sehari-hari, hubungan dengan sesama manusia, misalnya kita punya hutang sama saudara kita, sama teman kita, kita janji bayar minggu depan, penuhilah janji kita. Karena ketika kita tidak memenuhi janji, mulailah hubungan kita rusak. Dan banyak lagi, silakan kita cari contohnya. Hubungan sesama manusia ini banyak yang sudah mulai error, banyak sudah mulai down, turun. Tetapi ketika kita yakin dengan ayat ini, marilah kita perbaiki. Mulai dari mana? Dari diri kita masing-masing. Dari diri kita itu misalnya, wah, di sana ada yang jahat, ada yang nakal. Minimal kita tidak ikut-ikutan jahat. Itu dari diri kita. Tetapi ketika kita mampu berdakwah dengan lisan kita, menegur, menasehati, syukur-syukur itu. Itu ada nilai tambahnya. Nah, tetapi kalau kita punya kekuasaan, misalnya kita jadi gubernur kah, jadi presiden kah, jadi wali kota kah, harus dihapuskan kejahatan di daerah saya. Preman harus dihapuskan, kejahatan harus dihapuskan. Itu berarti dakwah dengan kekuasaan. Maka itu lebih baik lagi. Karena satu kali bergerak, seorang penguasa bisa berdakwah untuk banyak rakyatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ujung daripada ayat ini, kadang kesalahan di masa zaman-zaman para nabi itu adalah banyak orang membunuh para nabinya. Ini juga merusak hablum minallah dan hablum minan nas. Sekarang bagaimana kaitannya? Sekarang ajaran-ajaran nabi mulai dibunuh, mulai ditepiskan, mulai disingkirkan. Padahal Masya Allah, sangat luar biasa kalau kita kaji, kita hayati. Ajaran yang dibawa oleh para nabi itu mengajarkan kepada kita bagaimana perekonomian agar baik, agar mendapatkan berkah dari Allah. Ini loh cara. Bagaimana
cara berhubungan dengan keluarga, anggota keluarga, akhlaknya bagaimana, dengan tetangga bagaimana, dengan pimpinan bagaimana, ada semua. Tetapi kadang-kadang kita singkirkan. Naudzubillah min dzalik, kadang-kadang ada yang menganggapnya kuno. Ini adalah biang daripada kehinaan kita. Namun demikian, marilah melalui khutbah ini sebagai penutup, tentunya kami mengajak khususnya kepada diri pribadi saya dan kepada kita semua, mari kita membiasakan diri berbuat baik, mulai dari hal-hal yang kecil terhadap diri kita sendiri. Kita muliakan diri kita dengan tidak menzolimi tubuh kita. Kita juga muliakan anggota keluarga kita, anak istri kita. Kita juga muliakan tetangga kita dan saudara-saudara kita yang lain. Insya Allah, kalau itu semua niatnya karena Allah, ingin memuliakan orang lain karena Allah, maka sekaligus hablum minannas dan hablum minallahnya kena semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.